slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. Jadwal UFC 294 yang menggelar pertarungan antara Islam Makhachev versus Charles Oliveira Jilid 2 pada 21 Oktober 2023 mendatang di Etihad Arena, Abu Dhabi, Uni Emirat Arab. Charles Oliveira, yang juga dikenal sebagai Du Bronx, telah menapaki perjalanan luar biasa dari lingkungan favela hingga menjadi superstar di Brasil dan merebut gelar juara kelas Lightweight UFC pada tahun 2021. Namun, masa kepemimpinannya sebagai juara terhenti ketika ia menghadapi Islam Makhachev pada bulan Oktober 2022. Oliveira merasa sangat emosional menjelang pertarungan itu, dan sekarang, menjelang UFC 294, ia bersumpah untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama. Duel melawan Islam adalah satu-satunya pertarungan di mana saya bicara kasar, ujar Oliveira dalam podcast Trocacao Franca MMA Fighting. Saya melakukan kesalahan. Saya tidak akan mengulanginya. Kita hanya bisa membuat kesalahan sekali dalam hidup. Setelah melakukan kesalahan sekali, kita tidak bisa melakukannya lagi kedua kalinya, jika tidak kita akan terus merosot. Saya tidak akan melakukannya lagi, katanya dikutip Tribun Mataraman dari MMA Fighting. Oliveira akan menghadapi Makhachev lagi di lokasi yang sama seperti pertarungan pertama mereka, yaitu Etihad Arena di Abu Dhabi, hampir 1 tahun setelah Du Bronx menderita kekalahan akibat submission di ronde kedua dari petarung Rusia berbakat itu. Oliveira berencana tiba lebih awal di Abu Dhabi untuk pertarungan ulang ini guna beradaptasi, dan ia yakin bahwa ia akan memberikan penampilan yang cukup baik untuk merebut kembali gelar juara. Kami ingin mencatat sejarah, ujar Oliveira. Islam sangat tangguh dan pantas mendapatkan segala penghormatan di dunia ini, ia terus berkembang pesat, tetapi saya memiliki impian. Saya ingin menjadi juara lagi. Saya ingin terus mencetak sejarah, menunjukkan kepada anak-anak dari lingkungan favela bahwa jika Anda benar-benar percaya pada sesuatu, Anda bisa sukses dalam hidup. Kami di sini untuk menciptakan rekor. Dari lubuk hati saya hanya ingin bahagia, tambah Oliveira. Saya hanya ingin tampil dan bertarung, Anda tahu? Tampil seperti yang selalu saya lakukan dalam pertarungan-pertarungan saya. Jika saya tampil seperti biasa, pertarungan pasti akan berbeda, hasilnya tidak akan sama. Oh, apakah Anda haus? Apakah Anda lapar? Tentu, saya siap untuk ini. Saya lahir siap untuk mencatat sejarah, tetapi yang benar-benar penting sekarang adalah bahagia dan fokus. Kami memiliki banyak waktu untuk pertarungan dan saya hanya ingin dekat dengan orang-orang yang benar-benar peduli pada saya, orang-orang yang akan mendorong saya untuk mencapainya. Sebelumnya, mantan juara Lightweight UFC ini menjalani rekor 11 kemenangan berturut-turut dengan 10 kali menang dengan cara finishing sebelum menghadapi Makhachev. Setelah kekalahan dalam pertarungan memperebutkan gelar itu, Du Bronx segera bangkit dengan kemenangan dalam ronde pertama atas Beneil Dariush. Oliveira awalnya memberitahu media bahwa Oktober terlalu cepat baginya untuk menghadapi Makhachev lagi. Tetapi sekarang ia mengakui bahwa itu hanya trik untuk menggeser pertarungan ulang itu ke pertunjukan November di Sao Paulo, Brasil. Kali terakhir dia mengatakan dia siap dan ingin bertarung di sini, di Brasil, dan saya mengatakan itu omong kosong, kata Oliveira. Mereka tidak pernah ingin mengadakan pertarungan di sini, dan itu terbukti sekali lagi. Banyak orang mengatakan saya harus meningkatkan mental saya agar bisa bertarung dan menang di Abu Dhabi, lanjutnya. Jika UFC 294 berjalan sesuai rencana, Du Bronx, ia ingin mengulangi sejarah di UFC Sao Paulo. Mantan juara 2 divisi UFC Georges St-Pierre akan berkompetisi di acara UFC Fight Pass Invitational mendatang pada 14 Desember di Las Vegas melawan lawan yang belum ditentukan, dan Du Bronx memasukkan namanya ke dalam daftar tersebut. Itu akan sangat penting bagiku, tahu? Kata Oliveira di podcast Trocacao Franca MMA Fighting. Melakukan pertandingan jiu-jitsu, pertandingan grappling, pastinya akan menjadi hal yang penting bagi saya, karena saya mencintai seni ini. Saya sangat ingin mendapat kesempatan bergulat melawan St-Pierre, ini akan menjadi sebuah kehormatan besar. Saya sangat mengagumi dan menghormatinya.
Kami sudah bertemu dan berfoto bersama, dia bilang dia juga menonton saya bertarung, jadi itu akan sangat bagus. YSP secara luas dianggap sebagai kelas welter terhebat sepanjang masa. Dia pensiun dari olahraga tersebut setelah mengklaim gelar seberat 185 pon dari Michael Bisping di Madison Square Garden di New York pada tahun 2017, dan tidak lagi berkompetisi sejak itu. Oliveira telah mengikuti pertandingan grappling selama beberapa tahun terakhir di Brasil, dan diperkirakan akan bertanding lagi pada bulan Agustus sebelum memesan pertandingan ulang dengan Islam Makhachev pada 21 Oktober di Abu Dhabi. Oliveira memegang rekor kemenangan submission terbanyak dalam sejarah UFC dengan 16 kemenangan, setelah mengalahkan pemain seperti Justin Gaethje, Dustin Poirier, Kevin Lee, dan Jim Miller selama karirnya. St. Pierre mengalahkan 3 lawannya selama menjalankan UFC yang termasyur, mengalahkan Bisping, Matt Hughes, dan Frank Trigg. Namun, jika pertandingan St. Pierre tidak tersedia, talenta Chute Boxe ini masih harus menghadapi orang lain di Las Vegas. Baik dia atau orang lain, itu akan sangat bagus bagi saya karena bagus untuk berada dalam ritme, kata Oliveira. Saya ingin tetap aktif. Dan seperti yang saya katakan, akan luar biasa jika melawan St. Pierre. Alexander Volkanovski hanya kalah 2 kali dalam karir profesionalnya di MMA dan masih menjadi juara kelas bulu UFC, tak terkalahkan di kelas berat tersebut. Juli lalu, di UFC 290, dia menghancurkan Yair Rodriguez dan dalam prosesnya, dia mengumumkan ingin melakukan pertandingan ulang melawan Islam Makhachev. Untuk UFC 293 akhir pekan ini, Volkanovski telah memberikan prediksinya untuk pertarungan Israel Adesanya versus Sean Strickland, dan pada bagiannya, Adesanya memuji Volkanovski pada hari pers. Saya mencari yang terhebat sepanjang masa dan saya masih berpikir saya adalah salah satu yang terhebat sepanjang masa, namun saya menganggap Alex Volkanovski sebagai goat di mata saya. Saya melihat pekerjaan yang dia lakukan, dia adalah teman saya menyukai cara dia bertarung dan dia adalah salah satu petarung favorit saya dalam sejarah. Saya tahu saya yang terbaik, dan saya belum selesai, saya terus maju. Jadi saya tahu bahwa ketika semuanya sudah dikatakan dan dilakukan, saya akan menjadi yang terbaik. Saat ini, Israel Adesanya menganggap Alexander Volkanovski sebagai goat, tetapi ketika dia selesai dengan karirnya, Celeste Stylebender percaya bahwa dia dapat dianggap sebagai yang terhebat sepanjang masa. Ia mengetahui bahwa perjalanannya masih panjang untuk mencapai tujuan tersebut, terutama dalam upaya mempertahankan gelar lainnya. Tapi pertama-tama dia harus menyingkirkan Sean Strickland akhir pekan ini, yang bukan menjadi tugas mudah mengingat bagaimana Sean Strickland telah pulih.